Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan tentang aplikasi kasir berbasis web menggunakan PHP natif. Perkenalkan, saya sebagai moderator. Nama saya Deswa Fauzia dengan NPM 217006012. Dan ada rekan saya di sini yaitu Julpi Septia Anzana dengan NPM 217006017. Untuk langsung saja kembali ke penjelasan. Ya, untuk penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zulfi Setia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Itu langsung saja ke latar belakang. Sebuah toko ingin usahanya tetap eksis dan berkembang. Untuk itu diperlukan strategi dan pengelolaan yang baik seperti peningkatan kualitas marketing, manajemen, pelayanan, dan lain-lain. Petugas kasir sering melakukan kesalahan ketika banyak konsumen datang bersamaan. Maka dari itu, dibuatlah sistem informasi penjualan secara komputerisasi yang akan membuat lebih efisien dan keakuratan data penjualan. Selanjutnya yaitu manfaat tugas. Manfaat tugas yang pertama yaitu mempermudah kasir dalam melakukan pembuatan nota penjualan, perhitungan jumlah harga penjualan, dan mempermudah admin dalam perekapan data penjualan. Yang kedua yaitu untuk mengurangi tingkat kesalahan yang dilakukan kasir dalam pembuatan nota penjualan, perhitungan jumlah harga penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai ERD close put-nya, yaitu di sini pelanggan melakukan pesanan memerlukan produk disuplai oleh admin atau user. Mengenai relationship-nya kita bisa dilihat ya dari layarnya. Selanjutnya ke struktur tabel. Struktur tabel yang pertama yaitu struktur tabel detail pesanan. Di sini yang menjadi primary key yaitu ID detail pesanan, seperti yang terlihat di layar. Ada ID pesanan, ID produk, quantity. Yang kedua itu tabel masuk. Primary key-nya yaitu ID masuk, lalu ada ID produk sama quantity sama tanggal masuk. Lalu ada tabel pelanggan, yaitu yang menjadi primary key-nya yaitu ID pelanggan. Lalu atributnya itu nama pelanggan, nomor telepon, alamat. Selanjutnya itu tabel pesanan yang menjadi primary key-nya yaitu ID order. Atributnya itu tanggal, ID pelanggan. Tabel produk yang menjadi primary key-nya itu ID produk. Atributnya itu nama produk, deskripsi, harga, stok. Mengenai keterangan yang lainnya bisa dilihat ya dari layar. Tabel user, primary key-nya yaitu ID user. Atributnya username, password. Mengenai keterangannya bisa dilihat dari layar. Selanjutnya itu mengenai spesifikasi software yang kami gunakan, yaitu SAMPP, penghubung web server, Apache, PHP, dan database MySQL, kemudian Visual Studio Code, editor programnya, menggunakan Google Chrome untuk menjalankan programnya. Bahasa pemrogramannya menggunakan PHP natif. Kemudian mengenai spesifikasi hardware, yaitu Windows 11 Home Single Language, prosesornya Intel Core i3, seperti yang dilihat, minimal 2 GB, terus hard disk-nya minimal 100 GB. Selanjutnya mengenai demo aplikasinya, yaitu di sini kami membuat function login ya untuk mengaksesnya. Kemudian kita masukkan username, lalu masukkan juga password-nya, lalu klik login. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini merupakan tampilan awal setelah login. Di sini terdapat 4 menu, yaitu menu order, menu stok barang, barang masuk, sama kelola pelanggan. Di sini menu order fungsinya yaitu apabila si pelanggan ingin memesan barang di toko kami, stok barang yaitu ini merupakan barang-barang yang akan
yang kami jual seperti ada sunscreen, ada lip tint, ada makeover smooth. Kemudian barang masuk fungsinya yaitu untuk memperbarui kuantitas banyaknya barang pada stok barang. Kemudian kelola pelanggan yaitu daftar-daftar yang akan membeli barang di toko kita. Seperti yang dilihat di sini. Selanjutnya mengenai pembahasan menu dan fungsinya secara spesifik akan dijelaskan oleh Delis. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang menu-menu dan isi-isinya. Yang pertama itu ada order. Nah, kita klik terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa deskripsi atau tatanan dalam tabel. Itu ada tanggal, nama pelanggan, jumlah, dan juga aksi. Nah, jika kita ingin menambah pesanan baru, maka kita klik dulu tambah pesanan baru. Lalu kita pilih pesanan, contohnya itu Patir Hamzah dari Kalang Genep. Lalu kita submit, maka akan tersedia di dalam tabel. Nah, di dalam stok barang, awalnya itu terdapat contohnya di dalam tabel ada sunscreen Skin Aqua dengan deskripsinya, lalu ada stoknya juga, dan itu juga terdapat harga atau aksi. Aksi itu juga terdapat edit dan delete, ada pay quarter dan selanjutnya nomor 3. Nah, untuk tambah barang baru, maka kita harus mengklik terlebih dahulu tambah barang baru. Nah, di sini kita tulis, contohnya nama produk barang itu, contohnya kita masukkan saja Emina Cream Tint. Setelah itu kita masukkan deskripsi, contohnya deskripsinya itu tahan lama, tidak bikin kering, kita tulis. Lalu stok awalnya kita ambil saja 4 jumlahnya. Untuk harga produk itu 36.000. Maka, setelah itu kita submit. Maka otomatis akan terdapat dalam tabel. Itu kan nama produk, Emina, deskripsi, tahan lama, stok 4, harga 36.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu yang ketiga, yaitu data barang masuk. Data barang masuk yaitu di sini terdapat barang yang sudah tadi ditambahkan, bisa terlihat di layar beserta dengan jumlah dan tanggalnya. Apabila kita ingin menambah barang, klik tambah barang masuk, kemudian pilih barang yang ingin kita tambahkan. Misal di sini kita mau menambah Peko Water Drop Tint, lalu menambah stoknya 9 misal, lalu kita submit. Nah, otomatis bakal masuk ke tabel. Di sini juga ada option edit. Kita juga bisa mengedit ya, misal gak jadi 9, jadinya tuh 4. Nah, udah kita submit. Nah, di sini juga pasti bakal langsung berubah jadi 4 itu jumlahnya. Di sini juga ada option delete untuk menghapus barang yang masuk. Misal kita tuh nggak jadi gitu buat menambahinnya gitu. Udah kita hapus aja jadi submit. Nah, gitu. Lalu yang terakhir yaitu menu kelola pelanggan. Sebelum memesan barang di toko kami, di sini pelanggan didata terlebih dahulu. Sebelumnya di sini terdapat beberapa pelanggan kami ya, seperti Julpi, Pati, Rina gitu. Untuk menambah pelanggan, tinggal klik tombol tambah pelanggan. Nama pelanggan, misalnya nama pelanggannya Selfie. Nomor teleponnya bebas ya. Terus alamatnya misal Kampung Anyar. Kalau semua sudah ditambahkan, lalu klik submit. Nah, otomatis si data yang tadi kita tambahkan akan masuk ke dalam tabel. Ini juga akan otomatis masuk ke database. Di sini juga, jika kita ingin keluar ya dari aplikasi ini ya, tinggal klik menu logout, udah kita keluar dari aplikasi ini.